Stres bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ia muncul dari cara kita merespons tekanan di sekitar kita. Setiap orang memiliki pola reaksi yang unik dan mengenali pola ini adalah kunci untuk mulai mengatasinya. Bayangkan Anda memiliki kendali atas respons tubuh Anda seperti ketika napas terasa berat atau pikiran terasa penuh. Anda tahu cara untuk menenangkan diri. Dengan teknik sederhana seperti pernapasan dalam, mindfulness, atau sekadar menetapkan prioritas dalam hidup, Anda dapat mengubah stres menjadi energi yang produktif. Mengelola stres bukanlah tentang menghilangkannya, tetapi tentang bagaimana menjadikannya sekutu, bukan musuh. Ingatlah, Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan keseimbangan dalam hidup Anda, mulai dari pikiran yang tenang hingga tubuh yang lebih kuat. Dalam video ini akan membahas bagaimana cara untuk memanajemen stres yang sering muncul dalam kehidupan kita. Pernahkah Anda merasa bahwa tubuh, pikiran, dan lingkungan seolah-olah bekerja bersama untuk menciptakan rasa stres? Ketika kita menerima informasi dari lingkungan melalui indera, otak memprosesnya dan memicu reaksi emosional maupun fisik. Dalam situasi stres, otak, khususnya bagian yang disebut hipotalamus, langsung mengaktifkan sistem saraf otonom untuk mempersiapkan tubuh menghadapi ancaman. Adrenalin dilepaskan oleh kelenjar adrenal, membuat detak jantung meningkat, aliran darah lebih cepat, dan tubuh siap untuk melawan atau lari. Semua ini adalah hasil dari proses biokimia yang terjadi dalam tubuh kita. Namun, interaksi antara pikiran, tubuh, dan lingkungan tidak sesederhana itu. Komponen-komponen ini saling memengaruhi dalam pola yang kompleks, menciptakan respons stres yang berbeda-beda pada setiap individu. Hubungan antara pikiran, tubuh, dan lingkungan dalam reaksi stres adalah sesuatu yang seringkali sulit dipahami. Sebagai contoh, saat Anda merasa cemas menghadapi tantangan, lingkungan Anda mungkin semakin memperburuk tekanan dengan kebisingan, jadwal padat, atau tuntutan yang terus bertambah. Tubuh Anda merespons dengan gejala fisik, seperti jantung berdegup kencang, telapak tangan berkeringat, atau bahkan otot yang menegang. Reaksi ini tidak terjadi secara terpisah, tetapi saling memengaruhi dan memperkuat satu sama lain. Menyadari bagaimana ketiga elemen ini saling terhubung adalah langkah pertama dalam mengelola stres. Ketika Anda memahami pola ini, Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatur lingkungan, menenangkan pikiran, dan merilekskan tubuh. Dengan pendekatan yang tepat, stres tidak lagi menjadi penghalang, melainkan bagian dari proses pertumbuhan Anda. Ketika kita berbicara tentang lingkungan, apa yang sebenarnya kita maksud? Apakah lingkungan adalah semua hal di luar diri kita? Dalam beberapa hal, ini benar, tetapi lingkungan tidak sepenuhnya terpisah dari individu. Faktanya, kita seringkali menciptakan dan memengaruhi lingkungan kita sendiri. Cara kita memandang lingkungan juga sangat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kepribadian, suasana hati, dan keyakinan. Misalnya, situasi yang sama dapat dirasakan sangat berbeda oleh dua orang tergantung pada bagaimana mereka memandangnya. Lingkungan memang menyediakan pemicu stres, atau yang disebut stresor, tetapi reaksi terhadap stresor ini sangat tergantung pada persepsi individu. Dengan kata lain, stresor itu sendiri tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas stres yang kita rasakan. Interpretasi kitalah yang memainkan peran besar. Coba bayangkan dua situasi berikut. Pertama, seorang guru bernama Adam merasa bahwa atasannya adalah penyebab utama stres dalam hidupnya. Namun, apakah benar atasannya adalah sumber masalah? Atau mungkin persepsi Adam terhadap situasi tersebut dipengaruhi oleh rasa ketidakpuasan pada pekerjaannya sendiri? Kedua, seorang siswa bernama Janet merasa tertekan dengan tugas wawancara di sekolah. Bukan tugas itu sendiri yang menakutkan, tetapi rasa malu dan pengalaman sosialnya yang terbatas membuat tugas itu terasa seperti beban besar. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa reaksi stres tidak hanya ditentukan oleh situasi eksternal, tetapi juga oleh faktor internal seperti kepribadian dan pengalaman. Dengan memahami hubungan ini, kita bisa belajar melihat stres dari sudut pandang yang lebih luas dan mencari cara untuk mengelola stres melalui perubahan pola pikir dan persepsi kita terhadap lingkungan. Pernahkah Anda merasa stres hanya karena memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi? Pikiran kita memiliki kekuatan luar biasa untuk memengaruhi tubuh, bahkan tanpa adanya pemicu dari lingkungan sekitar. Bayangkan seseorang seperti Marty, seorang pria parubaya yang memiliki pekerjaan tetap dan kehidupan keluarga yang bahagia. Suatu hari, ia melihat bosnya berbicara dengan beberapa pria berpakaian rapi, lalu membayangkan bahwa tempat kerjanya akan dijual.
Pikiran ini memicu kekhawatiran besar tentang kehilangan pekerjaan dan dampaknya pada keluarganya. Malam itu, Marty sulit tidur, bangun dalam keadaan berkeringat, dan keesokan harinya merasa sangat cemas hingga sulit bernapas. Padahal kenyataannya bosnya hanya menunjukkan tempat itu kepada beberapa kerabat. Contoh ini menunjukkan bagaimana imajinasi kita bisa menjadi sumber stres yang nyata. Reaksi stres yang dipicu oleh imajinasi bukan hanya tentang kekhawatiran sesaat, tetapi bisa berdampak besar pada kesehatan mental dan fisik. Ketika pikiran kita terus-menerus memutar skenario terburuk, tubuh merespons seolah-olah ancaman itu benar-benar terjadi. Detak jantung meningkat, napas menjadi cepat, dan suasana hati berubah drastis. Hal ini tidak hanya mengganggu keseharian, tetapi juga bisa memengaruhi hubungan dengan orang lain, seperti yang dialami Marty. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk menyadari bahwa pikiran adalah alat yang bisa kita kendalikan. Dengan melatih diri untuk memfokuskan pikiran pada kenyataan saat ini dan menghindari asumsi negatif, kita bisa mengurangi dampak buruk dari stres imajinasi. Ingatlah, pikiran Anda adalah kekuatan, dan cara Anda menggunakannya dapat menentukan apakah Anda tenggelam dalam stres atau bangkit menghadapi tantangan. Pernahkah Anda merasa bahwa stres tidak pernah berakhir, seperti siklus yang terus berputar? Ketika tubuh memberikan tanda-tanda stres seperti ketegangan otot atau sakit kepala, pikiran kita seringkali merespons dengan kecemasan tambahan. Misalnya, ketika Anda merasakan leher tegang, Anda mungkin berpikir, kenapa ini terjadi lagi? Saya tidak sanggup menghadapinya. Pikiran seperti ini, alih-alih membantu, justru memperburuk kondisi dengan menambah tekanan emosional dan fisik. Tubuh menjadi lebih tegang, pikiran semakin tertekan, dan stres pun terus bertambah. Ini adalah lingkaran stres, di mana gejala stres menjadi pemicu untuk stres baru. Namun, penting untuk menyadari bahwa kita memiliki kendali untuk memutus lingkaran ini dengan respons yang lebih positif dan terarah. Alih-alih melihat gejala stres sebagai musuh, mengapa tidak menjadikannya sebagai sinyal untuk bertindak? Ketika Anda merasa leher tegang atau tubuh tidak nyaman, anggaplah itu sebagai pengingat bahwa tubuh Anda butuh perhatian. Daripada membiarkan pikiran negatif mengambil alih, Anda bisa mengambil langkah sederhana seperti latihan pernapasan atau relaksasi untuk meredakan ketegangan. Menggunakan gejala awal stres sebagai alat, bukan ancaman, dapat membantu Anda mengelola tekanan dengan lebih baik. Ingatlah, tubuh Anda berbicara melalui sinyal-sinyal ini dan tugas Anda adalah mendengarkannya. Dengan memahami proses stres dan menggunakan teknik manajemen yang tepat, Anda tidak hanya memutus siklus stres, tetapi juga membangun ketenangan dalam diri Anda. Kuncinya adalah mengubah reaksi menjadi aksi yang positif. Pernahkah Anda berpikir bahwa sesuatu yang Anda labeli sebagai penyebab stres sebenarnya bukanlah sumber utamanya? Stres seringkali tidak sepenuhnya berasal dari orang, situasi, atau peristiwa di sekitar kita. Sebaliknya, stres adalah hasil dari interaksi kompleks antara apa yang terjadi di luar diri kita dan bagaimana kita memprosesnya secara internal. Kita cenderung mencari penyebab di luar diri, tetapi seringkali persepsi kitalah yang memperbesar masalah. Misalnya, sebuah tugas atau tanggung jawab mungkin tampak sangat berat jika kita merasa tidak mampu menghadapinya. Padahal, dengan sudut pandang yang berbeda, tugas tersebut bisa menjadi tantangan yang membangun. Oleh karena itu, memahami peran persepsi adalah kunci untuk mengelola stres dengan lebih baik. Langkah pertama untuk mengelola stres adalah mengenali apa yang benar-benar menjadi pemicu stres Anda. Apakah itu situasi tertentu, seseorang, atau mungkin pola pikir Anda sendiri? Dengan menganalisis penyebab stres secara jujur, Anda dapat mulai melihat bahwa stresor eksternal hanyalah sebagian kecil dari masalah. Bagaimana Anda memandang dan merespons situasi tersebut jauh lebih penting. Daripada menyalahkan lingkungan, cobalah untuk melihat stres sebagai sinyal untuk bertindak dan memperbaiki. Mulailah dengan meluangkan waktu untuk refleksi diri dan mencari pola yang mungkin menjadi akar masalah. Ketika Anda mampu mengenali dan mengelola stresor dengan bijak, Anda tidak hanya memutus lingkaran stres, tetapi juga membuka jalan menuju hidup yang lebih tenang dan produktif. Terkadang, langkah sederhana seperti mencatat pengalaman Anda sehari-hari dapat memberikan dampak besar dalam memahami dan mengelola stres. Dengan membuat jurnal harian, Anda diajak untuk merenungkan kembali pengalaman hidup Anda, terutama yang berkaitan dengan stres. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan kesadaran tentang emosi, sikap, dan perilaku Anda, tetapi juga dapat membantu mengurangi tingkat stres secara perlahan. Penelitian psikologi perilaku menunjukkan bahwa sekadar mencatat perilaku yang mengganggu dapat mengurangi frekuensinya.
Selain itu, menulis jurnal memungkinkan Anda melihat bagaimana stres memengaruhi hidup Anda dan membuka peluang untuk memperbaiki cara Anda menghadapinya. Dalam proses ini, Anda akan mulai mengenali pola stres dalam hidup Anda. Dari siapa atau apa yang memicunya, hingga momen atau aktivitas yang membantu Anda merasa lebih rileks. Jurnal harian adalah alat sederhana namun kuat yang bisa menjadi langkah awal untuk mengelola stres dengan lebih baik. Mencatat pengalaman stres Anda setiap hari tidak hanya membantu mengidentifikasi pola, tetapi juga memberi arahan pada energi Anda untuk perbaikan. Dengan melihat kembali catatan Anda akan mulai menyadari situasi atau orang yang sering memicu stres, serta hal-hal yang membantu Anda merasa lebih tenang. Hal ini memungkinkan Anda membuat pilihan yang lebih bijak tentang cara menghadapi stres di masa depan. Selain itu, jurnal membantu Anda tetap fokus pada teknik manajemen stres yang sedang Anda pelajari dan memastikan Anda tetap termotivasi. Bayangkan memiliki catatan yang menunjukkan bagaimana Anda perlahan tetapi pasti meningkatkan kualitas hidup Anda. Dengan menulis jurnal secara konsisten, Anda tidak hanya memahami stres lebih baik, tetapi juga membangun kontrol atas reaksi Anda terhadap tekanan. Ini adalah langkah kecil dengan manfaat besar yang bisa Anda mulai kapan saja. Fobia adalah salah satu bentuk reaksi stres yang melibatkan rasa takut yang kuat terhadap situasi atau rangsangan tertentu. Ketika seseorang menghadapi pemicu fobianya, tubuh secara otomatis bereaksi dengan rasa cemas yang sangat intens, seolah-olah ancaman nyata ada di depan mata. Fobia seperti takut pada ketinggian, ruang sempit, atau binatang tertentu seringkali tidak melibatkan proses pemikiran yang kompleks, melainkan reaksi refleks tubuh. Dalam banyak kasus, fobia ini bisa ditelusuri ke pengalaman traumatis di masa lalu, meskipun tidak selalu ada penyebab yang jelas. Sebagai contoh, seseorang yang pernah disengat lebah secara berulang ketika kecil mungkin mengembangkan fobia terhadap lebah. Sayangnya, kebanyakan orang yang memiliki fobia cenderung menghindari situasi yang memicu rasa takut mereka. Meskipun ini tidak selalu memungkinkan, untuk mengatasinya, terapi perilaku yang dipandu oleh profesional seringkali menjadi solusi terbaik. Meskipun teknik manajemen stres sederhana juga dapat membantu mengurangi intensitas reaksi ini. Selain fobia, stres juga dapat dipicu oleh zat stimulan yang kita konsumsi. Kafein, misalnya, adalah salah satu stimulan umum yang memengaruhi sistem saraf otonom dan meningkatkan respons melawan atau lari. Bayangkan seseorang yang harus begadang untuk menyelesaikan ujian atau tugas dengan meminum 10 cangkir kopi. Tubuhnya tetap terjaga, tetapi efek stimulasi membuatnya gelisah, tegang, bahkan mudah marah. Ketika interaksi kecil terjadi, seperti pertanyaan sederhana dari anggota keluarga, respons emosionalnya menjadi berlebihan akibat tingginya tingkat stimulasi. Kasus seperti ini menunjukkan bagaimana stimulan dapat memperburuk respons terhadap stres sehari-hari. Untuk mengelola situasi ini, penting untuk memahami bahwa asupan stimulan berlebih bisa memengaruhi emosi dan memperburuk stres. Dengan mengurangi konsumsi stimulan dan mengadopsi pola hidup sehat, Anda dapat menjaga keseimbangan emosi dan mengelola stres dengan lebih baik. Gaya hidup adalah gambaran lingkungan pribadi yang Anda bangun sendiri. Ya, Anda memiliki kendali besar atas bagaimana lingkungan ini terbentuk, karena gaya hidup adalah hasil dari pilihan-pilihan yang Anda buat. Mulai dari cara Anda mengatur waktu, menjalin hubungan, hingga bagaimana Anda menghadapi perubahan hidup, semuanya mencerminkan bagaimana Anda menciptakan lingkungan ini. Menariknya, ketika Anda mempelajari teknik manajemen stres, seperti relaksasi otot, dampaknya tidak hanya pada tubuh, tetapi juga pikiran Anda. Pikiran menjadi lebih tenang, dan perspektif Anda terhadap tekanan di sekitar berubah menjadi lebih konstruktif. Dengan demikian, mengelola satu aspek, seperti tubuh, dapat berdampak langsung pada pikiran dan lingkungan Anda. Ini menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam gaya hidup bisa membawa efek besar dalam cara Anda mengelola stres sehari-hari. Mengubah perilaku atau menambahkan teknik manajemen stres ke dalam gaya hidup bukanlah hal yang instan. Anda perlu memiliki motivasi dan kesabaran untuk memulai langkah kecil dan melanjutkannya secara konsisten. Jangan mengharapkan perubahan besar secara ajaib, karena kemajuan akan datang secara bertahap. Program ini bekerja lebih baik jika diterapkan dalam jangka waktu yang cukup, sehingga Anda memiliki banyak kesempatan untuk mencoba, belajar, dan menyempurnakan teknik yang dipelajari. Misalnya, relaksasi otot atau meditasi mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya baru terasa jika dilakukan secara rutin.
Dengan pendekatan ini, Anda tidak hanya akan lebih mampu mengelola stres, tetapi juga menemukan keseimbangan dalam hidup. Ingatlah, setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah investasi besar untuk hidup yang lebih tenang dan bermakna di masa depan. Stres adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari, tetapi bukan berarti kita harus tunduk kepadanya. Stres bukanlah musuh, melainkan sebuah tantangan yang bisa kita atasi dan ubah menjadi peluang untuk tumbuh. Ingatlah, Anda memiliki kendali atas bagaimana tubuh, pikiran, dan lingkungan Anda merespons tekanan. Dengan langkah-langkah kecil seperti mengenali pola stres, memahami persepsi, dan menerapkan teknik manajemen stres, Anda bisa mematahkan lingkaran stres dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Jangan biarkan stres menguasai Anda. Jadikan ia sebagai alat untuk menguatkan diri, bukan untuk melemahkan. Semua ini dimulai dari sebuah kesadaran bahwa Anda mampu mengubah tekanan menjadi energi positif yang membawa hidup Anda ke arah yang lebih baik. Bayangkan hidup Anda yang lebih harmonis, di mana pikiran terasa tenang, tubuh lebih kuat, dan hubungan dengan orang di sekitar semakin baik. Semua itu dimulai dengan sebuah keputusan kecil seperti keputusan untuk memulai perjalanan menuju manajemen stres yang lebih baik. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah langkah besar untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif di masa depan. Semoga video ini tidak hanya menjadi inspirasi, tetapi juga alat yang membantu Anda dan orang-orang di sekitar Anda untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif, penuh cinta, dan kedamaian. Ingat, Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini. Terima kasih Anda sudah menonton video kami. Semoga mendapat manfaat yang maksimal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung pengembangan channel ini di masa depan.